makna walam tuktaron di zaman. Makna tetapi walam dan dia tidak tuktaron bersambung dengan zaman. Zaman yang lalu atau masa yang akan datang. Jadi isim itu dia tidak ada hubungannya dengan waktu. Tidak ada hubungannya dengan waktu. Bagaimana? Mislu Muhammadun Ustadun Hilmidun Daftarun Bashirun Nah, di situ banyak sekali ya macam-macam isim. Jadi isim itu bisa nama ya dari segi bahasa. Ismun itu kan nama ya. Berarti ismun itu secara bahasa itu nama. Jadi nama untuk manusia di situ contohnya ustadzun, kemudian tilmidun, terus waladun. Nah, itu nama atau manusia dan juga bisa juga nama itu ada nama untuk benda ya. Tobashirun, mirsamun itu nama untuk benda. Jadi nama di sini maksudnya ism di sini dia umum untuk manusia, untuk benda, untuk hewan. Kemudian nanti ada untuk sifat, sifat juga dia termasuk ke dalam isim. Kemudian alamatul ismi ya, di situ ada alamatul ismi. Nanti saya buka sendiri di sini coba. Alamatul ismi atau ciri-ciri dari isim. Nah, ya betul. Ini alamatul ismi, ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim di situ ada 4 ya. Yang pertama al-khafdu. Apa itu al-khafdu? Bila baris belakangnya kasroh ya. Al-jarru dia baris belakangnya dia kasroh. Harokat yang terakhir dari sebuah hurufnya dia kasroh. Nah, jadi ciri-ciri salah satu ciri dari isim atau tanda-tanda dari isim itu adalah dia bisa berharokat kasroh di akhirnya. Dia bisa berharokat kasroh. Contohnya di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ ada bi. Bi itu kan huruf jar ya. Ismi ya kasroh. Allahi kemudian kasroh lagi. Ar-Rahmani kasroh, ar-rahimi kasroh lagi. Nah, jadi di situ contoh dari isim. Salah satu tanda isim yaitu dia bisa berharokat kasroh ya. Di situ kalau kita perhatikan semuanya berharokat kasroh ya, yang ismi, bismi, Allahi, ar-Rahmani, ar-Rahim. Nah, berarti itu semuanya isim ya. Di situ tidak ada fiil, tidak ada kata kerja dan tidak ada huruf. Ada huruf di awalnya yang bi. Bi itu kan ada hurufnya. Bi ismi dengan nama Allah gitu kan. Kemudian yang contoh yang kedua yaitu maliki yaumi ad-din. Maliki yaumiddin. Semuanya berbaris kasroh ya di bawah. Semua berbaris di bawah. Berarti itu semuanya termasuk ke dalam isim. Jadi isim itu dia bisa berharokat atau bisa berbaris kasroh. Kemudian alamatul ismi yang kedua itu apa? At-tanwin. At-tanwin. Akhiri dengan tanwin. Baik, at-tanwin. Dia bisa berharokat tanwin. Dia menerima tanda tanwin. Sebelumnya selamat datang kepada Mbak Desvi. Ahlan wa sahlan. Ustazah. Maaf ya Ustazah terlambat.
Di situ waktu isyaknya telat ya, Mbak ya? Iya, di sini jam 8 kurang 20, 8 Oh, kurang setengah 8, setengah 8. kan. Biasanya 8 kurang 15, jadi Iya, karena di Medan itu kan memang agak telat ya. Bukan agak telat, iya agak telat dibanding dengan ya yang dibanding tempat. yang lain lebih lambat. Lebih lambat. Seperti di Padang dulu. Saya pernah daurah, ngadain daurah bahasa di Padang, di pondok pesantren apa itu Padang Panjang di Nia Putri ya. Ya, Saat ya. itu lagi saat itu lagi Ramadan. Di sana buka puasanya itu jam 6:30 apa kalau nggak salah. Iya. Di Banget ya. Medan lebih lama lagi dari Padang. Oh, iya ya karena lebih ujung lagi ya. Lebih ke barat lagi gitu ya kan. Lebih ke barat lagi, oh, Masya Allah. Berarti waktu waktu puasanya lebih lama ya. Iya. Baik, alhamdulillah sehat ya Mbak ya. Ya Ustazah, alhamdulillah ini lagi flu dikit. Oh ya mudah-mudahan syafakillah, Amin, ya syifaan rabbal alamin. disembuhkan ya oleh Allah. Baik, kita mengulang sedikit ini yang isim ya, karena kita kan sudah masuk ke inna ya. Inna itu kan dia masuk ke dalam isim, masuk ke dalam mubtada dan khobar. Jadi mubtada dan khobar itu dia pasti mereka berdua adalah terdiri dari isim. Makanya kita mengulang sedikit tentang isim ya di sini. Nah, jadi yang kedua, ciri-ciri isim yang kedua itu tanwin. Dia menerima tanwin. Jadi boleh ditanwinkan. Beda dengan fiil. Kalau fiil nggak ada yang tanwin, ya kan? Kalau misalnya fiil madhi, akala, dia tidak boleh ditanwinkan, nggak boleh akalun, ya, karena dia fiil. Kemudian fiil mudhari'nya, ya'kulu, contohnya, ya'kulu di situ dia tidak boleh tanwin, tidak menerima tanwin. Nah, begitu juga dengan huruf. Kalau huruf di situ mabni ya nanti. Kalau huruf itu mabni, dia menetap, harokatnya tetap. Tidak ada misalnya tidak ada huruf yang berubah barisnya, berubah harokatnya tidak ada. Karena huruf itu semuanya mabni, menetap, tidak ada yang berubah. Dimanapun tepatnya dia tetap seperti itu. Misalnya fi di sini ya, contoh dari huruf satu, salah satu contoh dari huruf fi. Fi itu dia dimanapun tepatnya, mau di tengah, mau di depan, mau di akhir, dia tetap fi. Dia tidak akan berubah menjadi fu, apakah fa. Nah, tetapi kalau isim, dia menerima tanwin. Jadi boleh ditanwinkan. Contohnya di situ rojulun. Nah, dia tanwin di akhirnya ya, menerima tanwin di huruf akhirnya. Rojulun, kemudian imro'atun, waladun, dan bintun. Nah, jadi ini semua contoh dari isim. Tanwin, karena di fiil dan di huruf dia tidak ada tanwin, tidak menerima tanwin. Jadi yang menerima tanwin itu cuma di isim. Maka itu merupakan salah satu ciri dari isim, tanwin. Selanjutnya yang ketiga al-alif wal lam. Dia ada alif dan lam. Contohnya di situ al-ustadu, al-ustadzatu, at-talibu, kemudian at-talibatu. Nah, jadi kalau isim itu dia menerima alif lam juga di awalnya. Alif lam untuk di awalnya ya, di huruf awalnya. Ini al-ustadu, al-ustadzatu, at-talibu, at-talibatu. Nah, jadi alif lam yang dimaksud di sini yaitu alif lam untuk awalnya, untuk penyambungnya, bukan alif lam yang di akhirnya. Jadi isim itu dia selain menerima tanwin, dia menerima alif lam juga. Tetapi kalau sudah ada alif lam, dia tidak boleh tanwin. Contohnya di situ al-ustadzu. Nah, zu. Jadi dia tidak boleh ustadzun, al-ustadzun. Nah, tetapi kalau sudah ada alif lam, dia mamnu, dilarang untuk tanwin. Tidak dilarang harokat tanwin. Al-mamnu tanwin. Jadi al-ustadzu, kemudian al-ustadzatu, at-talibu, at-talibatu. Nah, jadi ini sebagai bisa juga sebagai mubtada ya, karena mubtada itu kan di awal dan harus ma'rifah. Nah, jadi karena sebenarnya banyak sekali yang tidak hati-hati ya dalam harokat, dia sudah ada alif lam tetapi di ujungnya boleh
tanwin, padahal nggak boleh ya, diperbolehkan tanwin. Jadi kalau sudah ada alif lam, dia tidak ada tanwin, tidak boleh ada tanwin. Kemudian yang keempat itu huruful jar. Jadi boleh dimasukkan ke dalamnya itu huruf jar. Huruf jar di sini contohnya min. Ya. Jadi huruf jar yang di awal ya, sebelum isim. Jadi isim itu boleh dimasuki huruf jar. Min, minallahi. Min itu artinya dari ya. Minallahi. Nah, Allah di sini sebagai isim. Jadi isimnya boleh dimasuki huruf min. Minallahi. Nah, setelah min juga berharokat atau berbaris kasroh di bawah. Kemudian fi al-baiti. Nah, fi al-baiti di situ. Nah, setelah fi ada alif lam juga. Nah, berarti kalau di al-baiti ini ciri-ciri dari isim apa? Ada dua. Alif lam Ada alif lam dan juga dia berbaris kasroh. kasroh. Nah, jadi al-bait ini ada dua ciri isimnya. Berarti isimnya ciri yang pertama dia ada alif lam dan ciri yang kedua dia berbaris kasroh. Nah, jadi ini ciri yang paling terlihat ya, ciri yang utama. Dia bisa dimasukin huruf jar. Dan setelah huruf jar juga dia berbaris kasroh di baris bawah. Ala kursi ilal masjidi. Nah, itu salah satu ciri-ciri dari isim, tanda-tanda isim. Ada yang ditanyakan? Saya belum. Insya Allah paham. Tayyib. Saya juga nggak ada Ustazah. Alhamdulillah ya. Baik, kita lanjut ke masuk ke inna ya. Jadi itu sekilas murojaah kita tentang isim. Kita langsung lanjut ke bab inna. Inna, ya ini ya inna. Kalau yang kalau pekan yang lalu kita sudah membahas tentang inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha tadkhulu 'alal mubtada. Jadi inna dan saudara-saudaranya dia masuk ke dalam mubtada dan khabar. Tadkhulu 'alal mubtada wal khabar. Fatansibul mubtada, dia menasabkan atau menfathahkan mubtada, wa yusamma ismaha yang disebut sebagai isimnya yaitu isim inna, wa tarfa'ul khabar dan merofakkan atau mendhamahkan. Marfu itu dhammah ya, memarfukan khabar yang disebut dengan khabarnya. Jadi inna ini masuk ke dalam mubtada dan khabar dan merubah hukumnya. Al-mubtada yang tadinya dia marfu berubah menjadi fathah ketika dimasukin inna dan akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya. Begitu juga dia merubah, tapi kalau untuk khabar dia tidak merubah ya, karena khabar itu memang aslinya dia marfu. Nah, ini memarfukan isimnya, mubtada'nya dan memansubkan khabarnya. Tetapi kalau ini kebalikannya, dia awalnya mubtada'nya jadi mansub atau fathah dan khabarnya dia tetap menjadi dhammah. Nah, ini beda antara inna dan dengan kana. Kalau kana itu fi'il, ya, fi'il itu bisa berubah, bisa kana, bisa yakunu, gitu kan, bisa kuntu. Tetapi kalau inna di sini adalah huruf. Inna adalah huruf, maka dia tidak berubah meskipun dimasukin dengan apapun, dengan musanna, dengan muannas, dengan mudzakkar. Dia inna huruf. Dia lebih mudah dibandingkan dengan kana. Jadi huruf.
Karena huruf, maka dia tidak berubah ketika dimasuki dengan musanna, dengan mudzakkar, dengan muannats dan dengan jamak. Tetap inna, ya. Tetap inna. Nah, di sini ada banyak sekali contohnya, ya. Kalau mubtada dan khabar Allahu azizun, ketika dia dimasukin inna menjadi fathah, inna izun. Sesungguhnya, inna itu artinya sesungguhnya Allah bijaksana atau maha mulia. Kemudian Umar adilun, inna Umar adilun, inna abuka tabibun, inna abaka tabibun. Nah, cuman di sini mungkin lebih teliti lagi ya. Kalau abuka itu ya, abuka, kemudian akhuka, Fuka. Dia agak berbeda ya. Dia istimewa asmaul masuknya dengan alif ya. Irurnya dengan ya dan marfu'nya dengan ya. Asmaul khamsah dia masuknya dengan alif. Kalau isim biasa dia masuknya dengan fathah. Baik, akhwatu kana ada 5. Anna. Apa beda anna dengan inna? Nah, kalau inna dia terletak di awal kalimat, sedangkan inna dia terletak di tengah-tengah kalimat. Seperti itu. Ini bedanya antara inna, garisnya di bawah, sama anna, garis atas, fathah, annanya ya, alifnya itu. Anna artinya sesungguhnya, ka'anna itu seperti, tapi laita, mungkin. Kemudian kalau la'ala itu semoga. Semoga untuk sesuatu yang mungkin terjadi. La'ala nasra qaribun. Semoga kemenangan. Laita itu untuk sesuatu hal yang tidak mungkin. Seperti laitani kuntu turaba. Nah ya, semoga saya kembali turaba. Turab itu diciptakan dari tanah ya. Itu jadi tidak mungkin terjadi gitu. Jadi laita itu untuk sesuatu yang tidak mungkin terjadi, kalau la'ala itu untuk sesuatu yang mungkin terjadi. Itu antara mereka berdua, laita dengan la'ala. Ada pertanyaan? Sementara Alhamdulillah. Dari Mbak Iin? Belum ada, insya Allah loading. Allah. Paham gitu ya Mbak. Dan karena tamrin ya, coba kita ambil tamrin ya. Tamrin itu latihan biar lebih paham. Ada khil inna fil jumalil atiyah. Masukkan inna ke dalam kalimat-kalimat yang di bawah ini. Ayo kita mulai dari Mbak Desvi. Bergantian aja. As-salatu wajibatun. Sekalian boleh sambil diartikan ya. Sesungguhnya sholat itu wajib. Dimasukkan innanya. Mbak Desvi. Mbak Desvi belum di itu. Ya, lupa. Inna sholata wajibatun. Baik, innas salata wajibatun. Artinya, Semuanya sholat itu wajib. ahsanti. Yang kedua, yang sebelahnya yang fil jasadi mudghatun.
Inna fil tunggu. Ini kan dia jas. Ini ada harfu jar, nggak pengaruh ya? Tidak mempengaruhi. Dia tetap. Terus kan dia mansub. Hmm. Berarti fil jasada. Fil jasadi tetap fil jasadi. Oh, Jadi tetap. nanti dia tetap berbaris bawah, berbaris kasrah, tetapi nanti di dalam i'rabnya ya, kalau kita belajar nahwu ya, dia apa namanya di tempat yang seharusnya mansub gitu. Dia tetap kasrah tetapi dia di tempat yang seharusnya mansub sebagai Tuh. isim inna. Jadi kalau dia fil jasadi ya, dia tetap fil jasadi, tidak berubah menjadi fil jasada ya, dia tetap fil jasadi. Yang bikin tetapnya itu apa karena ada V-nya, Kak Ustazah? Iya. Betul, karena ada V-nya. Karena dia sudah didahului dengan V gitu. Oh. Berarti inna fil jasadi mudghatun sama ya? Tetap sama. Sesungguhnya artinya Dalam apa nih jasad mudghah itu? apa itu mudghah? Itu pernah dengar apa kayak mudghah Siti itu ya, mudghah siti apa siti. tuh namanya? Proses penciptaan manusia itu ya kan? Iya. Mudghah. Proses penciptaan manusia. Jadi di dalam sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada apa? Segumpal darah. Nah, mudghatun itu segumpal darah. Baik, yang kedua, yang fihi dhaifun. Ya saja ya. Hmm? Inna fihi dhaifun. Inna fihi dhaifun. Artinya sesungguhnya padanya ada kelemahan. Sesungguhnya di dalamnya ada Di dalamnya ada kelemahan. fihi itu kan di dalamnya ada kelemahan. Nah, Mas Santi, Mbak Iin. Sebentar. Ini al-mujtahidatu itu jamak muzakkar salim bukan? Mu'annas ada alif dan ta. Alif sama ta. Berarti dia mansubnya jamak mu'annas salim, mansubnya itu dengan kasroh ya? Ya. Berarti innal mujtahidatin najihatun. Nah, coba diulang lagi. Innal mujtahidatin najihatun. Nah, kenapa ada tanwinnya di situ? Mansubnya dengan kasroh. Nah, tetapi dia tidak boleh tanwin, ada kasrohnya aja. Ti ya berarti. Iya, innal Berarti. innal mujtahidati najihatun. Nah, sama dengan yang tanwin tadi. Jadi ketika ada alif lam dia tidak boleh tanwin bawah ataupun tanwin atas. Jadi innal mujtahidati najihatun. Baik, Mbak Santi, kemudian Mbak Desvi. Kemana Mbak Iin? Keluar ya? Iya, kayaknya terpental. Terpental ya. Baik, ya sudah kita tunggu sebentar lagi ya. Iya. Mungkin lagi masuk. Di grup
mungkin ada infonya nggak? Saya HP saya soalnya di bawah anak saya, jadi nggak lihat. Oh iya, bentar. Bentar ya, kita di grup dulu. Nah, Ustazah di Jakarta ya Ustazah? Di Lampung, Mbak. Oh, malah di Lampung. Iya. Kita satu Satu pulau. pulau ya. Udah pernah main ke Lampung belum, Mbak Deswi? Lewat gitu aja. Oh, lewat. Ya, lewat kan kalau mau. Pantainya. Saya kan dulu kuliahnya di Jogja. Oh Jadi iya. pernah dulu pernah naik bus dari Lampung. Terus pas keluarga jalan-jalan ke Bali juga pernah mampir ke Lampung. Oh. Iya. Apa kalau asli ini ya, asli Medan ya, Mbak Deswi ya? Iya, asli Medan. Tapi saya orang Melayu, saya bukan orang Batak. Oh, Saya pada berarti Melayu. nggak ada Nggak pakai marganya. marga. Iya, nggak ada marganya. Oh, seperti itu. Iya, kan kalau orang kiranya kalau Medan tuh ini aja kan, Batak aja kan. Ya, kalau Medan aslinya juga Melayu, Melayu Delhi kalau Medan. Oh, seperti itu. Berarti apa memang asli orang Medan ya, Mbak Deswi? Ya, saya tinggal di Medan, orang tua di Medan. Ya. Kalau dari Medan ke Aceh itu berapa lama? Sekitar tergantung Aceh mana nih Ustazah. Oh, Aceh Kalau kotanya yang paling di kalau kota Banda Acehnya sekitar 12 jam. Oh, berarti masih jauh banget ya? Ya, kalau misalnya kita pergi jam 6 gitu ya, nyampe ya sekitar jam 6 juga gitu. Oh, seperti itu. Tapi perjalanannya enak sih Ustazah kalau mau ke Aceh. Jalannya besar, bagus jalannya gitu. Nikmati pemandangan jadi nggak bosan. Oh, iya, iya. Iya, berarti apa Aceh itu kan ujung barat banget ya? Iya. Habis Aceh, Medan, terus Padang ya. Padang sama Riau itu kan berdekatan. Nah, Padang sama Riau. Iya, berarti ini dapat info BBAK ini dari mana, Mbak Desmi? Saya searching di internet, Ustazah. Oh, alhamdulillah ya bisa bertemu di sini. Ya, jadi waktu saya searching di internet, terus lihat ada BBAK kan yang ngadain online kan, ya udah terus akhirnya ini menghubungi yang apa diterima sama Ustazah Wanti ya, Ustazah Wanti. Ini kayak Tapi 2 bulan lah kayaknya saya deh. 2 bulan ya, alhamdulillah ya berarti. Oh iya, karena memang sebelumnya sudah pernah ini kan belajar ya, MTS ya. Iya, dulu saya madrasah sampai madrasah ibtidaiyah sama sanawiyah. Jadi waktu SD dulu sih Ustazah. Jadi waktu SD saya tidak, jadi pagi SD, siang ibtidaiyah kan, terus lanjut pagi SMP, siangnya sanawiyah. Oh iya begitu. Oh ya, Mbak Desmi pekerjaannya apa Mbak kalau boleh tahu? Apanya? Pekerjaannya sehari-hari. Saya dosen, Mbak. Ustazah, saya dosen. Dosen di mana itu? Di Fakultas Psikologi USU. Itu psikolog ya? Iya, betul. Soalnya ini pernah muncul di Facebook ya. Nah, siapa namanya Desvi gitu kan? Apa ini yang peserta BBAK apa bukan gitu ya? Jadi biasa nama di Facebook kan suka muncul sendiri ya, mungkin yang dikenal gitu. Saya lihat ini. Saya nggak aktif Facebook Ustazah. Oh. Jadi saya punya tapi udah lama nggak pernah nggak pernah digunakan. Kemudian saya lihat kan gambarnya nggak terlalu jelas kan,
takutnya salah orang. Makanya dan di situ di biodatanya situ psikolog juga. Oh, berarti benar itu Mbak Desi yang ini gitu kan. Ya mungkin itu ya. Saya juga nggak ngecek Facebook saya, jadi juga nggak tahu. Iyalah nggak apa-apa. Nah, kayak sepertinya Mbak ini apa nggak masuk ini Mbak yang mana ini? Masuk. Oh, ya udah, Mbak Deswi aja lah ya, yang inna, Oh yang ya. hiya mutiatun. Innaha. Yang hia mutiatun itu ya berarti ya Ustazah ya. Nah, hiya mutiatun. Jadi ini tetap kayaknya. Inna hiya mutiatun. Nah, kalau ini kan hiya itu kan domir ya, bisa disambung dengan innanya. Oh berarti innaha berarti ya. Innaha muti'atun. Nah, karena dia ha di situ kan bisa disambung ya. Innaha. Beda dengan yang fihi tadi, bukan inna fihi, tetapi bukan inna fihi tapi inna fihi seperti itu. Tapi kalau hiya ini kan dhamir yang bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Jadi innaha muti'atun. Ya, baik. Kemudian yang selanjutnya. Kalau yang ini yang 7 berarti innal muhsinina mahbubuna. Innal muhsinina mahbubuna. Baik. Kemudian yang akhuka. Diborong semua ini. Inna akhaka tabibun. Inna akhaka tabibun. Ya, dia termasuk asmaul khamsah ya. Ya. Kemudian yang ini anta alimun. Ini berarti innaka alimun. Ahsanti innaka alimun. Alimun. Baik, ahsanti Mbak Despi. Kemudian selanjutnya inna ummu bukan asmaul khamsah ya Ustazah ya? bukan. Jadi inna ummuka ummaka inna ummaka mumarridatun. Inna ummaka mumarridatun. Nah, karena di situ hurufnya isim yang pertama itu kan umunnya ya. Umunnya di sini ummuka terdiri dari 2. Jadi ummaka. Nah, kalau sekilas kita lihat di situ huruf akhirnya kaf ya. Ka sudah padahal apa namanya isim yang pertama itu adalah ummu. Inna ummaka mumarridatun. Ahsanti Mbak Desfi. Barakallahu fiik. Nah, ini yang selanjutnya adkhil kana wa inna fil jumalil atiyah. Jadi masukkan kana kemudian inna pada huruf-huruf yang pada kalimat-kalimat di bawah ini. Nah, di situ yang pertama abuka maridun. Coba kana. Kana abuka maridun. Kana abuka maridun. Kemudian kalau yang pakai inna abaka maridun. Inna abaka maridun. Nah, situ perbedaannya jelas ya. Jadi kalau kana dia kana abuka maridun, tetapi kalau inna abaka maridun. Selanjutnya kemudian ar-riba haramun. Karena ar-ribu kalau ar-riba panjang ini berarti jadi ar-ribu Ustazah atau gimana? Karena ar-ribu haraman. Tidak, dia tetap ar-riba. Dia termasuk ke dalam isim Laila. Isim maksur apa ya? Maksur kalau nggak maksur isim dia. Maksur itu maksudnya gimana Ustazah? Dia yang berharokat akhirnya fathah tetapi ada alifnya di situ. Kayak misalnya Laila, kemudian Salma itu kan akhirnya fathah tetapi setelahnya ada
ininya, ntar saya tulis ya. Contohnya Salma. Nah, Salma. Nah, dia harokatnya fathah dan setelah fathah dia ada alif maksurah ya. Nah, begitu juga dengan arriba. Arriba di sini dia setelah fathah dia ada alifnya. Alifnya itu tidak bisa berubah, dia tetap arriba dimanapun tempatnya. Dia meskipun fathah arriba, dhammah pun tetap arriba dan kasrah pun dia tetap arriba. Tidak ada yang arribi wal arribu, tetap arriba seperti itu. Jadi isim apa tadi namanya Ustazah? Isim maksur. Maksud Ya. huruf qaf ya, maksur gitu ya. Nah, maksur. Maksur au mankus ya. Sebentar, Mbak. Afwan. Saya agak lupa nih. Di sini ada kok. Mana ya? Sebentar, Mbak. Tentang isim. Tidak salah ya. Maksur atau mankus. Gitu. Al-ismu. Dia masuk ke nah ini. Mustafa ya, maksur, betul. Maksur. Maksur. Dia isim yang di akhirnya ada fathah. Setelah fathah dia ada alif. Maksur. Nah, karena jadi tetap riba ya. Isim maksur. Kalau tadi karena ar-riba haraman. Nah, karena Iya, riba Ustazah ya. haraman. Ya, baik. Kemudian Kalau inna riba haramun. inna riba haramun. Haramun. Karena riba haraman wa inna riba haram. Haramun. Kemudian yang berikutnya kana sholawat kalau kana as-sholawata kana as-sholawatu ya Ustazah ya. Kanat. Karena oh ya, karena dia ini ya, karena dia muannas ya Ustazah ya. Kanat as-sholawatul khamsu wajibatan. Kanat as-salawatul khamsu wajibatan. Wajibatan. Sesungguhnya sholat yang 5 itu wajib. Adalah sholat yang 5 waktu itu wajib. Kalau ini inna berarti inna sholawatu inna tetap ya, inna sholawatul khamsa wajibatun. Coba diperhatikan lagi, itu as-sholawat itu termasuk ke dalam jamak muannas. Jadi berarti kalau jamak muannas inna sholat inna sholati inna sholawati. Ya betul, inna sholawatil khamsu wajibatun. Nah, al-khamsunya itu mengikuti yang sebelumnya. Kalau as-sholawatu dia al-khamsu. Kalau as-sholawati dia al-khamsi. Itu Karena begitu dia, karena al-khamsu di sini sebagai sifatnya atau naatnya. Sifat itu dia sholat 5 waktu gitu ya, dia melekat gitu ya. Dia melekat. Jadi dia ngikutin yang sebelumnya. Kalau as-sholawatu dia al-khamsu. Kalau as-sholawatunya dia domah, dia ikutan domah. Kalau sholawatnya dia kasroh, berarti dia ikut kasroh juga. Seperti itu. Oh gitu. Bentar ya Ustazah, saya tulis dulu ya Ustazah.
Takut nanti lupa. Kemudian yang berikutnya, kalau yang pakai Maaf Mbak Desi, ya, yang as-salawatu itu yang innas salawati al-khamsa di situ, bukan al-khamsi. Karena sebenarnya kan dia as-salawati itu kan fathah ya, tetapi karena dia ya, kasroh, karena dia jamak berarti kasroh, tetapi al-khamsanya dia tetap fathah. Karena dia kedudukannya kan seharusnya fathah gitu. Innas salawatil khamsa wajibatun. Gitu. berarti inna salawatil khamsa ya. Karena kan sebenarnya seharusnya as-salawatnya itu kan fathah. Cuman karena dia jamak muannats salim, dia tanda fathahnya dia kasroh. Nah, tetapi kalau hal khamsu itu kan dia tetap fathah karena dia bukan Fathah jamak. ya. Nah, bukan jamak. Sepertinya kata siapa Mbak In, wifi-nya lagi ada masalah gitu, jadi nggak bisa masuk. Gitu. Jadi inna salawatil yang al-mu'minuna faizun. Al-mu'minuna berarti karena al-mu'minina faizuna. Coba diingat lagi, karena itu memarfukan isim setelahnya dan memansubkan isim yang kedua. Kan kalau al-mu'minun ininya enggak al-mu'minina Ustaz. Ya, mansubnya kan dia afwan. Marfu'nya dia pakai wow, tetap pakai wow karena itu kan memarfukan isim setelahnya dan memansubkan isim yang kedua. Oh ya, berarti kanal mu'minuna faizina. Gitu ya. Nah, kanal mu'minuna faizina. Faizina. Nah. Kemudian kalau inna, yang berarti innal mu'minina faizuna. nah, innal mu'minina Minina fa innal mu'minina faizuna. Kalau kana al mu'minuna faizina. Nah, hati-hati jangan tukar ya. Kemudian yang al-mujtahidatu mahbubatun. itu berarti kanat al-mujtahidatu mahbubatin. Nah, mahsanti. Kanat al-mujtahidatu mahbubatin. Baik, ahsanti. Ya, Kemudian yang innanya. kalau yang ini innal innal mujtahida innal mujtahida innal mujtahidaini innal mujtahidaini mahbubatun. Coba Itu ulang lagi, diteliti lagi. Di situ jamak ya, bukan musanna. Jamak muannas. iya. Jamak muannas berarti
Jadi jamak muannas tadi lupa saya. Innal mujtahidatun tetap ya. Innal mujtahidati, innal mujtahidati, innal mujtahidati mahbubatun. Nah, coba diulang lagi dari kana. Karena tadi kanat kanat al mujtahidatu mahbubatin. Kemudian kalau innal mujtahidati mahbubatun. Nah, kanat al-mujtahidatu mahbubatin wa innal mujtahidati mahbubatun. Mahbubatun. Nah, mahbubatun. Nah, ini hati-hati juga ini sering terkecoh ya. Jadi kalau jamak muannats salim dia fathahnya dengan kasrah. Tanda fathahnya dia kasrah. Kalau tidak ada alif lam dia tanwin mahbubatin ya. Tapi ketika ada alif lam innal mujtahidati ya. Innal mujtahidati mahbubatun. Kemudian al-qadi adilun. Nah, kalau al-qadi itu termasuk dari isim manqus. Manqus. Hampir Manqus. sama dengan riba tadi berarti ya Ustazah. Kalau riba dia maksur, kalau qadi dia manqus. Dia manqus karena dia harokat akhirnya dia kasroh. Setelah kasroh dia ada ya. Al-qadi. Ya. Tetapi kalau maksur, al-maksur yang di atas tadi, maksur, dia harokat akhirnya fathah. Setelah fathah dia ada alif lazimah, alif. Ar-riba itu pakai alif ya, atau salma dia pakai alif maksuro, dia alif bengkok. Salma, kemudian Laila, dia tetap Laila. Inna Laila zahibatun. Kana Laila, kanat Laila zahibatan. Nah, jadi Laila dia tetap Laila, tidak berubah menjadi Laili wala Lailan. Tapi kalau manqus agak berbeda ini. Kalau manqus ini. Oh, berbeda. Kalau manqus dia fathahnya dengan fathah, dia tetap dengan fathah. Mansubnya dia tetap pakai fathah mansubnya. Tetapi kalau majrur kasroh dan dhammah dia tetap pakai kasroh qadi. Nah, kasroh muqaddarah di situ. Kasroh muqaddarah alal waw, alal ya, seperti itu. Kasroh. Al-qadi. Jadi kana al-qadi adilan. Kana al-qadi adilan. Bukan muqaddarah juga sih. Dia dhammahnya dengan tidak boleh nampak dhammahnya karena ada alasan tertentu seperti itu. Jadi kana al-qadi adilu. Jadi dia tanda dia dhammahnya marfu'nya dia dilarang untuk ada marfu karena alasan tertentu. Jadi tidak mungkin al-qadiyu, tetapi dia tetap al-qadi seperti itu. Al-qadi, dhammahnya dia tidak nampak seperti itu karena ada alasan tertentu. Alasannya apa? Yaitu karena dia huruf akhirnya ada ya-nya di situ ya. Bukan huruf tanpa ya. Tetapi kalau mansubnya
dia tetap dengan fathah. Jadi innal Oh, qadiyah. oh innal qadiyah, bukan kodo ya Ustaz ya. Qadiyah. Jadi dia dihidupkan ya-nya. Al-qadiyah. Al-qadiyah, innal qadiyah. Qadiyah. Nah, dia dihidupkan ya-nya. Tetapi kalau dalam keadaan marfu tadi yang kana, dia tidak boleh dihidupkan. Bukan jadiin kana al-qadu gitu, tetapi tetap qadi, kana al-qadi. Oh, enggak qadiyu gitu Ustaz ya. Kan tadi kalau innal qadiyah ianya baris fathah gitu kan. Heeh. Kalau apa dia majrur enggak innal qadiyu. Tidak, tidak. Dia tetap qadi. Qadi. Itu perbedaannya antara apa namanya isim manqus dengan isim maksur. Akan tetapi kalau boleh ada tambahan, kalau dia tanpa alif lam, jadi qadi ya, dia boleh qadin. Qadin seperti itu. Oh, Qadin tanpa ya-nya. Jadi boleh seperti itu. ya. Qadin. Qadin itu boleh ya, karena Itu dia kalau tidak pakai inna juga Ustaz ya. Mm-mm. Kalau Innal qadin gitu. nah. Kalau kalau ada inna berarti qadian. Qadian. Oh iya, yang qadiyah. Qadian. Kalau ada innanya. Tapi kalau kana qadin Oh, ya. gitu. Bukan kana qadun berubah jadi dun ya, tapi tetap qadin. Kadang nggak kalau nggak ada alif lam, tapi kalau ada alif lam jadi kana al-qadi seperti itu. Kalau Ini yang tadi yang innal qadiyah tadi Ustazah itu ianya dikasih titik dua gitu ya, apa titik dua kayak ya biasa atau modelnya kayak yang ya seperti ini yang nggak yang pakai titik. titik dua. Innal Oh. qadiyah. Nanti dia tetap pakai titik gitu kan. Kalau nggak ada titiknya dia jadi alif nanti qadi a seperti itu kan karena nggak ada alifnya. Hmm. 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 Baik. Yang ke selanjutnya Yang selanjutnya karena lahum karena lahum azaban. kana lahum adzaban. Nah, ahsanti. Kemudian Kemudian kalau pakai inna lahum azabun tetap nah, inna lahum adzabun. Nah, azabun. inna lahum Kemudian azabun. Yang berikutnya ini ana berarti kuntu rosiban. kuntu rasiban. Naam. Kuntu Kemudian rasiban. inna kalau digabung innani gitu ya Ustazah. Naam, Atau innani rosibun. Naam, innani rasibun. Nah, Rosibun. nanti. Jadi kalau Ustazah saya izin sebentar Ustazah ini meler hidung saya. oh Maaf iya iya. tisu dulu. Oh, ini Mbak Indri udah hadir nih, Mbak Indri. Apaan Ustazah, ini wifi-nya nggak tahu ini error. Jadi saya keluar. Tadi sempat itu lagi. Kapan trouble lagi? Alhamdulillah sudah bisa bergabung. Sepi banget kok cuma berdua ini tadi. Jadi ini ya saya izin mengulang lagi ya Mbak Desvi ya. Jadi tadi kan kita sampai ke hiya ya. Hiya muti'atun ya. Tadi Mbak Iin nggak mengikuti kan hiya muti'atun. Jadi ketika dia bersambung dengan inna, hiya bersambung dengan inna, dia pakai domir. Innaha muti'atun. Seperti itu.
Ya, innaha muti'atun. Tapi kalau yang selainnya dia seperti biasa. Nah, sekarang kita sudah nyampe ke ana rosibun di sini. Iya. Rosibun. Tadi kuntu rosiban, kalau innani rosibun. Dia tetap. Oh, Innani. udah masuk Mbak Indri ya. Kalau yang lahum itu dia domir ya, hum ya. Iya, dia tetap berarti karena lahum adzaban ya, karena setelah kana kan dia isim yang kedua dia mansub ya, karena lahum adzaban wa inna lahum adzabun. Oke, baik-baik. Kemudian yang al-qadi adilun baiin, kalau kana al-qadi adilun wa inna qadiya adilun. Nah, innal qadiya. Ini tuh ini ya, apa fiil mudhari mu'tal akhir ya. Bukan fiil, tapi isim manqus, isim manqus. Iya, iya. Isim ya. Baik-baik. Salah tadi ya. Beda-bedain isim mama itu ya. Isim mankus ya. Ya, isim manqus. Sekarang langsung ini yang fi baiti dhaifun. Coba Mbak Iin, fi baiti dhaifun. Baiti kan rumah saya, berarti kuntu ya. Kana, tetap kana. Kalau Kana. kuntu itu kan saya. Oh, Ini rumah saya, bukan sayanya ya. oh iya iya iya. Kana fi baiti doifan ya. Nah, kana fi baiti dhaifan. Ya. Kemudian inna fi baiti doifun. Nah, inna fi baiti dhaifun. Nah, dia tetap ya. Inna fi baiti dhaifun. Dan yang terakhir, nahnu muslimun. Tunggu, kalau nahnu itu diganti nggak ya kananya? Lupa saya. Diganti ke domir nahnu. Berarti kana gitu ya? Kunna. Oh iya. Kunna ini muslihuna ini jamak tunggu yang itu yang 5 itu bukan? Bukan, dia jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim berarti dia marfu'nya lupa. Jamak mudzakkar salim bentar. Jamak mudzakkar salim marfu'nya pakai wawu tetap ya. Tapi kalau isim khobar kana itu kan dia mansub. Khobar kana dia mansub. Jadi mansubnya oke. Mansubnya itu di dulu. Jamak mudzakkar salim pakai ya. Berarti kunna muslihina gitu ya. Bener nggak Ustazah? Kunna muslihina. Benar, Iya. muslihina. Kunna muslihina. Terus Tetapi kalau berarti kalau inna sesungguhnya kami berarti tetap ya inna nahnu gitu ya. inna nahnunya dirubah menjadi domir mutasil, domir yang bersambung. Berarti inna gitu ya. Innana. Oh, innana. Ya, innani, innana. Innana ini dia tunggu kan kalau inna lawan katanya ya. Lawan dari kana. Berarti marfu dong. Setelah isimnya mansub dan khabarnya dia marfu. Innana muslihuna gitu ya. Dia tetap innana muslihuna. Kunna muslihin. Kalau kunna pakai kana, kunna muslihin.
Innana muslihun. Iya, iya. Innana jadinya. Ayo, ada pertanyaan ini, Mbak Desi maupun Mbak Iin? Saya belum, saya masih ini aja mencerna. Sama Sambil Ustazah, saya jalan. juga mencerna Jadi juga. ini memang kadang suka tertukar ya Iya. antara sama Ina. Berarti kalau yang kana itu dipakainya cuma kana, kanat, kuntu, sama kunna ya, Ustazah? Ya, dia tergantung isim setelahnya. Kalau isimnya anta, misalnya ya, anta mujtahidun. Disambung dengan kana berarti kunta, ya kan? Kunta mujtahidan. Nah, jadi sebenarnya tergantung sama isimnya. Kalau isimnya berbentuk domir, berarti kita ganti dengan domir yang bersambung. Kalau anta kunta, kalau anti kunti, ya. Kalau ana kuntu, kalau nahnu kunna. Kalau huwa, dia laki-laki kana, kalau dia perempuan kanat. Seperti itu. Ya, tergantung isimnya, domir isimnya itu pakai domir yang mana. Kayak ana ini kan yang yang ditamrin yang ini ya. Ana berarti kuntu. Ana rosibun, kuntu rosiban. Tapi ada juga kadang nanti ada misalnya antuma, misalnya nih ya, Berarti kuntuma. Kuntuma, antuma rosibani. Nah, jadi itu seperti apa kalau dimasukin ke kana? Kuntuma rosibani. Kita dulu. Ke apa mansubnya? Mansub kan ya kalau pakai itu ya? Kana. Pakai kana. Afalul khamsah. Hadfun nun. Berarti rosiba. Dia bukan af'alul khamsah. Coba dilihat. Ada alif dan nun di akhirnya. Berarti dia asmaul ya? Bukan. musanna. Musanna. Jama. Nah, musanna. Musanna berarti dia pakai ya. Pakai ya. Berarti kuntuma rasibaini. Kuntuma rosibaini. Nah. Jadi karena itu bisa bersambung dengan apa aja, tidak dengan. Tapi setelahnya maksudnya itu yang berubah-berubah itu domir gitu ya, Ustazah ya. Ya kan tadi ana, kuntu gitu ya. Kalau depannya itu domir gitu ya. Gantian Ustazah. Iya, rubah menjadi domir mutasil, domir yang bersambung. Ada pertanyaan lagi? Soalnya kayak gini kan, kayak al-mu'minuna itu bukan domir ya. Berarti kan nggak bisa ya, tetap pakai kana gitu ya. Saya aja kemana? Inilah. Tetapi kalau yang hidah itu belum masuknya. Ada tadi terputus. Al-mujtahidah dia. Tadi terputus. Nggak kedengaran kami tadi jawaban Ustazah. Oh, Kak, yang al-mujtahidat. Yang al-mu'minuna gitu. Maksud saya gini, kan ini kenapa pakai al-mu'minuna itu kenapa tetap pakai kana gitu, nggak diganti sama yang domir itu. Gitu. Tidak, karena dia isim bukan domir. Yang bisa dirubah itu domir. Oh, berarti kalau berarti yang dirubah itu setelah awalnya itu domir gitu ya? Iya, domir. Baik. Dia pakai kana karena al-mu'minunnya dia
domirnya huwa ya, maksudnya untuk laki-laki. Itu terkana. Tetapi kalau yang al-mujtahidatu mahbubatun itu al-mujtahidah dia perempuan, berarti kanat al-mujtahidatu mahbubatin ya, karena dia jamaknya nasabnya fathahnya dengan kasrah ya. Kemudian kalau innal mujtahidati mahbubatun dia itu. Iya, baik. Alhamdulillah nih kita sudah selesai ke inna. Sebelum kita ke ini, khulasatul asma al marfu'at. Dipelajarin ya. Ada di kitabnya. Baik, tidak ada pertanyaan. Belum ada. Saya belum ada, Ustazah. Tadi udah. Jadi saya juga sampai saat ini belum ada, Ustazah. Belum, iya. Oh ya, Mbak Desti minta tolong dikirim fotonya ya. Oh iya, Ustazah. Nanti di flyernya itu cuman kita bertiga di fotonya. Mbak Usma mungkin bisa ditanya, Ustazah. Mbak Usma kan sebenarnya aktif, cuma karena bulan ini aja kan kemarin katanya yang nggak aktif ya, kata Ustazah ya. Ya, insya Allah nanti saya japri lagi bulan ini katanya belum bisa. Cuman bulan depan insya Allah katanya gitu. Lagi... Bu Aminah gimana, Bu Aminah? Kurang tahu ya Bu Aminah. Saya juga ini sih maksudnya belum kenal banget. Cuma waktu itu kayaknya rajin juga masuknya ya. Terus Sudawanti ada yang dari Jogja juga. Ya. Kalau Mbak Gisda atau Mbak Giska itu? Saya kenalnya baru sama Mbak Uswah barengan saya. Sama Mbak Natalia, cuma Mbak Natalia nggak pernah masuk cuma masuk sekali doang di awal gabung sama kelas ini. Selebihnya nggak pernah selebihnya nggak pernah hadir. Oh iya, kemarin ini saya baru mendapatkan nasihat kalau memang belajar bahasa Arab itu butuh kesabaran. Yang pertama kita niatnya harus kita perbaiki niat terus ya setiap hari gitu kan, setiap mau belajar niatkan untuk benar-benar mencari keridhaan Allah karena kita mempelajari kalam Allah ya, kalam Allah dan kalamnya Nabi. Nah, yang kedua sabar karena memang belajar itu sulit sekali kan, apalagi kita mempelajari bahasa yang bukan bahasa kita. Nah, memang harus sabar sekali, sabar dan istiqomah begitu. Makanya ketiga ini ya, niat, sabar dan istiqomah ini sulit sekali didapatkan begitu. Makanya mungkin banyak yang berguguran itu karena mungkin merasa sulit gitu kan mempelajari bahasa Arab sehingga menyerah gitu. Allah alam mungkin ada sebagian juga yang memang ada jadwal lain seperti itu kan. Tapi kayaknya di mana-mana begitu. Di mana-mana begitu ya. Kayaknya sangat disayangkan sekali. Iya, maksudnya belajar tahsin juga ya sama aja gitu. Ini juga ada yang tereliminasi juga ya. Ya. Mengeliminasikan diri itu bukan mengeliminasikan diri. Ya, kalau bisa ya ini sampai selesai ya, jangan ada yang tereliminasi, jangan sampai ada yang mengeliminasikan diri. Insya Allah. Jadi insya Allah nanti pahalanya dari Allah. Amin. Mumpung masih bisa ngikutin.
Iya. Karena nanti kalau setelah apalagi kalau bab-bab terakhir itu, Masya Allah, sulit sekali pembahasannya yang kitab menyasar ini ya. Ini ada 3 jilid ya? Ada 3 kitab ya? Kurang paham ya, Mbak In. Kayaknya sih ada jilid yang selanjutnya. Karena ini baru jilid pertama ya. Iya, baru pertama. Oh iya, nanti yang acara Arabic Festival itu gimana ya kelompok kita? Karena setiap kelompok diminta untuk mempersembahkan penampilannya. Apa ya? Tanggal 18 itu hari Sabtu. Kira-kira bisa hadir apa tidak? Itu hari Sabtu. Sabtu ini Ustazah 18 Desember. Oh, 18 Desember. 18 Desember. Desember. Cuman untuk waktunya belum tahu ya, kita pagi atau siang belum tahu. Cuman itu setiap kelompok diminta menampilkan sesuatu. Kita mau menampilkan apa ini? Apa Peti? Apa ya, belum ada gambar. Ada pilihan nggak Ustazah? Apa-apa aja gitu loh tampilannya. Nasyid ya, yang gampang dan cepat gitu, karena durasinya kan setiap kelompok cuma dikasih waktu 5 menit, kurang lebih 5 menit gitu kan. 5 menit. Khitobah itu ceramah ya, kayak muhadharah gitu. Kemudian baca puisi mungkin. Kemudian apa ya yang teka-teki atau iklan atau apa kayak gitu, yang singkat. Tapi mungkin kebanyakan ada yang khitobah, banyak sekali yang khitobah, yang ceramah menggunakan bahasa Arab. Berarti kita yang anti mainstream aja. Dengan yang sama. Cuma belum kebayang. Apa ya? Belum dapat ide. Belum dapat ide. Yang kelas siang ya, yang kebetulan saya pegang juga itu saya paksa kan, karena memang mereka ini pesertanya ada 6 orang salah kan. Jadi mau memaksa juga agak tega. Ini kalau cuma berdua ini gimana mau maksa? Ini misalnya mau menampilkan ceramah pakai bahasa Arab gitu. Ceramahnya singkat. Nanti ini Ustazah yang nyariin ya teksnya. Iya, kata saya, kapan kalau nyari teksnya mah ya nanti kalau misalnya ada teksnya insya Allah saya gitu kan. Ya, kalau ceramah kan yang penting dia lancar ya membacanya gitu kan. Kalau memang dia belum berhasil menghafal ya sambil baca, asalkan membacanya pun lancar. Atau baca syair juga bisa. Kalau berdua dia. Baik, mau coba? Kalau cuma berdua dialog aja. Baca pantun aja, Mbak. Pantun bahasa Arab. Aduh, berat. Kalau cuma baca aja kan bisa ya. Nanti kira-kira ini apa namanya? Saya sambil mencari-cari ya idenya apa yang kira-kira gampang aja gitu. Puisi cuma ganti-gantian itunya, apa namanya? Jadi kayak tektokan gitu bacanya. Ya boleh puisi. Syair ya. Dua. Ya. Cuma saya nggak tahu cari materinya. Nanti insya Allah saya bantu mencarinya. Karena tanggal 18 itu berapa minggu lagi ya? 2 minggu lagi, 3 minggu lagi ya? 1, 2. Masih berapa minggu ya? 1, 2, 3, 4. 4 minggu lagi sih, sebulan lagi ya. Jadi masih ada persiapan lama ya, persiapan lama.
Untuk materi ya, materi yang kita pelajari malam hari ini tidak ada pertanyaan. Belum ada. Dari saya nggak ada Ustazah. Baik, alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dicerna gitu kan. Insya Allah, amin. Jadi, kita akhiri dulu ya. Kalau ada pertanyaan, saya tidak pernah bosan-bosan untuk membuka pintu pertanyaan nih, dimanapun tempatnya dan dimanapun waktunya gitu. Jadi nggak harus sekarang. Jadi kalau misalnya nanti di luar pembelajaran ini ada teringat gitu, oh ya ini maksudnya apa ya gitu, nggak apa-apa langsung tanyakan gitu kan. Insya Allah kalau saya bisa menjawab langsung saya jawab. Baiklah, kita akhiri dengan lafaz alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Ya, Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair ya Ustazah. Barakallahu fiik. Baik, Ustazah. Wafikuma barakallah. Mbak Indri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Bu Anti. Pamit ya Bu. Assalamualaikum.